Sobat FEB, selamat datang di FEB Berkarya episode Inspirasi Bisnis Kreatif Membangun Bisnis Workshop Day of Art dari Nol. Aku Anggit selaku host pada acara FEB Berkarya pada kali ini. Nah, untuk teman-teman yang suka crafting atau bingung nih, gimana ya cara aku menyalurkan kreativitas, pastinya udah nggak asing banget nih sama bisnis yang satu ini, yaitu bisnis Day of Art. Nah, Day of Art ini adalah bisnis organizer workshop yang beroperasi nggak hanya di Jogja loh, ada di Malang, Bandung, Jabodetabek, bahkan sampai di Pontianak. Nah, kepo nggak sih apa aja sih workshop yang bisa dilakuin gitu ya? Nah, workshopnya itu bervariasi teman-teman, mulai dari membuat tas, baking, membuat perfume, membuat clay, membuat scented candle, dan lain-lain yang tentunya nanti akan kita bahas di sesi sharing session pada kali ini. Penasaran gak sih siapa orang di balik Day of Art ini? Nah, CEO dan founder dari Day of Art itu adalah mahasiswi aktif Ilmu Ekonomi angkatan 2022 yang bernama Tasbita Radka Amani atau yang biasa disapa Bita. Nah, pada episode FEB Berkarya kali ini, kita akan membahas gimana sih cara Bita membagi waktu antara menjalankan bisnisnya dan kuliah. Tentunya orangnya udah ada di samping aku nih. Kita langsung sapa aja kali ya. Halo Bita, apa kabar? Halo Anggit, baik alhamdulillah. Kamu gimana? Baik dong tentunya ya. Oke, nah aku kepo sih Bit. Apa sih yang memotivasi kamu untuk membangun bisnis Day of Art ini awalnya? Oke, yang memotivasi aku ya Anggit ya. Kayak motivasi aku itu sebenarnya pada awalnya karena aku join Himiespa nih gitu. Nah, Himiespa kalau misalkan sobat FEB belum tahu, Himiespa adalah himpunan ilmu ekonomi gitu. Nah, aku itu pada saat itu diamanahkan untuk memegang departemen eksternal di bagian program kerja Kolev. Nah, Kolev itu singkatan dari collaborative event, di mana di event tersebut kita kolaborasi sama pihak luar. Tapi pada saat itu kayaknya aku tuh pengen ngebuat sesuatu yang berbeda nih, yaitu kalau misalkan dari tahun ke tahun yang aku tahu itu kolaborasinya dengan pihak-pihak yang entah di bidang edukasi, bidang karir, seperti itu teman-teman. Jadi aku nih pengen nih buat Kolev itu di bidang kreatif gitu. Nah, pada saat itu aku mulai untuk cari-cari info tentang event kreatif. Nah, ketemulah workshop ini. Nah, pada saat itu aku udah coba propose ke tim Dexter pada saat itu. Kebetulan sayang sekali kita ada kendala berupa uang ya. Jadi di situ aku nggak berhasil untuk bikin event workshop ini. Tapi karena aku nih udah terlanjur nih Git nih, udah kulik-kulik tentang workshop ini, aku tuh kayak makin suka gitu, kayak oh workshop nih ternyata berguna juga ya. Ternyata workshop ini tuh kayak mengeluarkan hobi-hobi kreativitas kita gitu. Nah, dari situ tuh aku mulai jatuh cinta gitu lah ya sama workshop. Tapi karena terkendala di Dexter ini dalam masalah uang, jadi aku nih masih istilahnya masih penasaran lah gitu sama workshop. Itu motivasi aku yang pertama. Dan yang kedua ditambah lagi pada saat itu aku pengen banget join volunteer di suatu event beauty di Jakarta ya. Dan pada saat itu aku nggak keterima dan salah satu kualifikasinya itu adalah karena aku belum punya pengalaman tentang event organizer. Nah gitu. Jadi aku nih pengen banget nih kayak gimana ya buat keterima ini di tahun depan, kayaknya aku udah harus punya pengalaman di event organizer gitu. Nah, dari situlah keduanya itu digabung ya, motivasi kedua itu digabung. Jadi aku memberanikan diri untuk membuat suatu event sendiri yaitu workshop. Aku mulai berani untuk buat suatu bisnis event organizer tapi dalam bentuk workshop gitu, karena workshop ini kebetulan yang udah pernah aku kulik-kulik di sebelumnya gitu. Oke, berarti justru awalnya itu malah dari UGM itu sendiri ya? Iya, betul banget. Oke, karena kan kayaknya udah agak lumayan lama ya bisnis ini berkembang. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang Bita rasain gitu, yang kayak aduh kok kayak gini ya gitu, kira-kira ada nggak sih? Kalau tantangan sih pasti ada ya gitu ya. Aku pikir semua bisnis pastinya mengalami tantangan gitu. Tapi untuk tantangan di Day of Art mungkin aku awal-awal mention tentang tenaga kerja ya. Jadi for your information nih teman-teman, aku itu buat Day of Art itu berdua aja sama temanku, bener-bener berdua aja. Dan awalnya itu dibuat di Jakarta. Jadi kita berdua itu ngurusin Day of Art super capek karena ya berdua doang gitu kan. Tapi pada saat dimana aku harus pergi kembali lagi ke Jogja untuk kuliah ini di UGM dan temenku juga stay di Jakarta karena kuliahnya di Jakarta, itu kita mulai ada kendala yang namanya untuk tenaga kerja gitu, dimana aku juga kan jatuhnya
multitasking nih ya, kuliah juga harus tapi ngurus day of art juga harus. Nah di sini aku nemuin kendala di tenaga kerja, kayak gimana sih caranya aku sama temanku ini buka open recruitment team yang bisa membantu kita, tapi di sisi lain kita juga belum punya uang gitu, kita belum punya uangnya karena ya baru merintis gitu. Itu sih kendala yang menurut aku tuh susah untuk dihadapi mungkin aku yakin untuk teman-teman yang baru mulai bisnis juga pasti punya kendala di tenaga kerja itu sih. Nah, kira-kira kalau misalnya dari pesertanya sendiri itu gimana tuh? Nah, kalau dari pesertanya sendiri tentunya juga susah banget karena kan di awal Day of Art baru 0 followers, itu tentunya belum punya langganan peserta ya, teman-teman masih gencer-gencernya nyari peserta nih, siapa sih yang mau join workshop, yang bahkan kita tuh belum pernah dengar namanya, pasti teman-teman pada nggak mau kan, kayak pada belum percaya aja gitu kan. Nah susahnya itu di situ, dimana kita tuh perlu nawarin orang-orang untuk jadi peserta kita itu perlu kayak bujuk-bujuk dulu, effort ya. perlu kita ngabisin uang juga untuk ads, untuk marketing dan sebagainya itu. Jadi awal-awal tuh kita ya pesertanya jujur aja teman-teman kita sendiri sih, atau enggak ya keluarga kita sendiri gitu. Untungnya pada support ya, iya, pastinya. Untungnya pada support. Oke, nah kemarin denger-dengar Day of Art itu ulang tahun yang pertama ya. Oke, nah itu kan maksudnya hitungannya udah setahun tuh udah cukup lama ya. Kira-kira kalau dari Bita dan tim itu strategi pengembangannya itu ada strategi khusus atau dari Day of Art punya sendiri atau gimana? Kalau untuk strategi khusus tentunya ada ya. Dan tapi mungkin aku di sini mention lagi karena pada awalnya aku buat Day of Art itu sama temanku, sebenarnya tujuannya bukan untuk uang ya. Sebenarnya tujuannya itu untuk komunitas, untuk teman-teman berkumpul supaya bisa ngelakuin hobinya bareng-bareng gitu, dan ketemu orang-orang yang kayak sama-sama suka crafting, sama-sama suka menyalurkan kreativitas mereka gitu. Jadi pada awalnya ini aku nggak punya yang namanya strategi khusus nih Git. Aku kayak ya udah bikin event aja, tapi lama-kelamaan aku mulai punya nih. Salah satu strateginya adalah kita konsisten. Jadi konsisten itu aku yakin di semua bisnis pun juga sama. Kita perlu yang namanya konsistensi gitu. Konsistensi di dalam menyelenggarakan apa yang kita tawarkan untuk peserta atau untuk customer ya, bisa dibilang begitu. Kayak kalau misalkan di Day of Art itu kita punya minimal kita buat workshop public itu sebulan 2 kali gitu. Sebulan 2 kali kita harus kasih sesuatu nih ke peserta, karena ya peserta yang udah pernah di kita pasti berharap untuk ada event-event workshop lainnya dong, yang mungkin yang hal baru dan kayak mungkin di tempat yang baru, di vibes yang baru. Nah itu kita buat gitu untuk memenuhi keinginan si pesertanya itu strateginya salah satunya ya. Terus kalau misalnya konsisten itu emang harus banget dijaga ya, biar nantinya Day of Art bisa ngelaksanain ulang tahun yang kedua, 3, 100, infinity gitu. Betul. Kan. Oke, nextnya kan tadi seperti yang aku udah mention ya, Day of Art itu kan ada banyak banget tuh cabangnya, ada di Jabodetabek, bahkan jauh banget ya di Pontianak. Nah itu gimana sih cara setiap kota itu tuh ngejaga kualitasnya biar sama gitu? Oke, jadi walaupun kita punya di berbagai kota ya, tentunya kita harus yang namanya menjaga kualitasnya ya, supaya nggak jomplang banget nih. Benar. Jadi kita itu punya yang namanya tim inti nih teman-teman. Jadi tim inti ini tugasnya untuk mengobservasi dan mengevaluasi workshop-workshop yang kita udah laksanakan di masing-masing kotanya gitu. Jadi kita nih misalkan di Jogja nih, itu juga akan diobservasi sama tim inti, kayak apakah workshop di Jogja ini udah sesuai dengan standar Day of Art atau belum nih, kayaknya ada yang kurang nggak ya, kira-kira pesertanya pada puas nggak ya gitu. Dan kita juga akan buat yang namanya feedback form ya, jadi teman-teman yang udah mengikuti workshop Day of Art itu dipersilahkan banget mengisi feedback form tersebut gitu. Jadi mereka bisa mengisi gimana sih cerita pengalaman mereka, apakah mereka senang, terus gimana sih mengajarnya, apakah sudah bagus dalam bidangnya, apakah sudah jelas penjelasannya atau belum, itu sih. Itu kita buat untuk ya menjaga kualitas di berbagai kota Day of Art ini. Oke, berarti macam-macam workshopnya itu tuh juga based on form begitu ya, kayak misalnya orang-orang kan ngisi kayak mau dong Kak workshop ini gitu-gitu, ada nggak sih yang request? Ada, banyak banget. Jadi kita itu memprioritaskan banget peserta, kemauan peserta ya. Misalkan tiba-tiba nih peserta mau, Kak aku mau dong baking minggu depan, bisa nggak? Itu kita laksanain. Seru banget. Itu. Terakhir baking apa? Terakhir kita itu baking strawberry cheesecake. Enak banget sih. Oke, itu bisa dimakan itu? Bisa dong. Oke, enak banget mau. Nah, karena aku langsung ngobrol sama CEO-nya, aku jadi makin tertarik ya buat daftar workshop gitu. Nah, setelah ini kira-kira gimana sih sistem pelaksanaan workshop di Day of Art? Kayak misalnya setiap berapa minggu sekali, terus workshopnya apa aja, terus cara daftarnya gimana gitu? Gimana?
kira-kira? Oke, jadi untuk sistem pelaksanaan workshop di DO Part sendiri itu sebenarnya kita setiap minggu ada ya. Jadi kamu tenang aja kalau misalkan emang belum pernah ikut, karena minggu depan juga ada. Oke. Dan Oke. untuk temanya pun kita bervariasi banget. Biasanya misalkan nih bulan ini kan bulan September ya, minggu depan Oktober. Nah biasanya pertengahan September itu kita udah mulai searching, udah mulai ngelihat tren pasar nih, kira-kira yang banyak mau tuh apa. Kayak misalkan baking, chunky bag, itu kita langsung bikin jadwalnya untuk di bulan Oktober nanti. Misalkan di minggu pertama ada chunky bag, minggu kedua membuat tas gitu. Itu kita langsung biasanya ngecantumin jadwalnya itu di link bio Instagram Day of Art gitu. Jadi kalau misalkan nih kamu mau ikut, itu tinggal dilihat aja, diklik terus lihat, oh tanggal segini ada ini, aku mau ikut, tinggal isi form pendaftaran aja gitu. Tapi apa Instagramnya? Belum di-spill nih Oh tadi. iya, Instagramnya adalah @dayofart.id teman-teman. Jangan lupa follow ya. Oke. Nah, nextnya kan pasti Day of Art ini terus berkembang ya, dan juga pastinya harus mengikuti tren dong, karena kan trennya pasti kadang A, kadang B, kadang C, dan kita kan juga nggak mau ya ketinggalan zaman. Nah, kalau dari Bita sendiri itu gimana sih caranya untuk Day of Art terus searah dengan perkembangan tren? Oke, untuk ini ya sebenarnya agak sulit ya, karena kan kita juga harus mengira-ngira kira-kira minggu depan peserta maunya apa nih gitu ya. Jadi kita itu biasanya mengadakan yang namanya analisis pasar ya, analisis tren pasar. Kita itu biasanya searching dulu di internet ataupun di feedback form itu, kita cari dulu kira-kira peserta nih pengennya pada apa sih gitu. Kalau misalkan kira-kira yang lagi tren A, ya berarti kita bikin A gitu. Dan untuk menjaga si workshop ini sesuai tren, kita juga biasanya mengadakan kolaborasi nih teman-teman. Misalkan nih, kalau misalkan di Jogja itu kan banyak sekali event-event kreatif yang juga luar biasa kerennya ya. Biasanya itu kita collab sama mereka supaya untuk ya saling memberikan keuntungan ya bagi kedua belah pihak gitu. Nah, kalau Day of Art itu sendiri udah pernah belum sih kolaborasi dengan internal UGM? Nah, kebetulan kita udah pernah nih Git. Tentunya nggak sama 1-2 aja, tapi kita sama beberapa komunitas organisasi di kampus UGM ini kita udah pernah gitu. Contohnya sama Himiespa, kita itu pernah buat pottery hand build. Sama yang kedua itu sama BEM FEB UGM. Karena waktu itu temanya itu kalau nggak salah sustainability, jadi kita juga harus nyari-nyari workshop yang kira-kira cocok nih sama temanya. Dan waktu itu kita ketemu recycled keychain, di mana kita membuat keychain itu dari botol plastik. Dan kebetulan sempat viral juga nih teman-teman gitu. Nah, kira-kira kalau dari Day of Art sendiri, itu visi dan misi ke depannya, itu kira-kira Kak Bita sendiri tuh mau bawa kemana? Oke, untuk visi dan misi, wah pertanyaannya agak sulit nih ya. Iya dong. Oke, untuk tentunya visi dan misi Day of Art tetap kembali ke awal ya. Kita usahakan Day of Art ini menjadi sebuah ruang ya untuk teman-teman bisa berkumpul untuk menyalurkan kreativitas mereka. Tapi kita itu berencana nih, hopefully di kedepannya kita bisa gelar di kota-kota lain atau bahkan across Indonesia ya mungkin ya. Gitu. Tapi tentunya yang jadi pertimbangan kita adalah kita balik lagi survei ke beberapa kota ini. Kayaknya kita perlu beresin beberapa hal dulu nih. Mungkin improve yang di Jogja, improve yang di Jakarta. Jadi sampai ini tuh udah lumayan rapih ya tim-tim Day of Art, jadi kita hopefully bisa meluas ke kota-kota lain lagi. Dan juga kita juga sebenarnya pengen banget ya kolaborasi sama pihak-pihak yang mungkin belum pernah sama sekali kita lakuin, mungkin pihak-pihak nanti yang lebih besar atau sebagainya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngekontak Kak Bita gitu ya, kayak, Kak ini kan Jogja dekat sama Klaten, bisa nggak sih? Atau Kak kan deket nih sama Solo, bisa nggak sih ke Solo gitu? Kira-kira bisa nggak sih kota-kota sebelah nih? Tentunya bisa banget nih teman-teman. Jadi kita itu biasanya sangat, seperti yang tadi aku bilang, kita sangat memprioritaskan customer ya. Jadi mau mereka request di Kediri pun itu biasanya kita iyain gitu. Kita usahakan tim kita itu untuk terjun ke Kediri. Itu sih. Oke, nextnya nih ya, mungkin terakhir kali ya. Nah, itu kira-kira ada nggak pesan untuk teman-teman dari Sobat FEB yang kayaknya pengen juga deh memulai bisnisnya, itu kira-kira ada nggak pesan dan kesan buat mereka? Ada banget. Buat teman-teman yang sekarang mungkin mau memulai bisnis, mulai aja dulu. Yang penting mulai dulu ya. Karena kalau misalkan kita nggak mulai, kita nggak tahu apa kesempatan yang udah kita lewatkan. Misalkan nih, teman-teman FEB mau buat bisnis di bulan Januari, tapi kok udah sampai September sekarang masih bertanya-tanya terus, kayaknya worth it gak ya aku mulai bisnis itu kalian nggak tahu dalam bulan Januari ke September itu apa aja yang udah kalian lewatin kalau kalian
mulai dulu dari bulan Januari itu. Buang-buang waktu ya. Iya benar. Dan aku juga pernah membaca quotes dari Bob Sadino, di mana quotes-nya itu adalah bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang berjalan, bukan bisnis yang ditanyakan terus. Jadi teman-teman kalau ada yang mau buat bisnis, jangan lupa ya udah pede aja, beraniin diri kalian. Tapi jangan lupa sebelum kalian mulai itu segera persiapin mungkin analisis, mungkin searching dulu, mungkin buat bisnis plan ya supaya makin terstruktur dan makin siap gitu. Oke. Nah, setelah kita ngobrol banyak nih, mungkin ada nggak sih kontak atau apa yang bisa dihubungin kira-kira kalau misalnya nanti dari Sobat FEB atau dari luar ada nih yang pengen kayak menarik ya kolaborasi sama Day of Art gitu, kira-kira ada nggak informasi kontak yang bisa disampaikan ke teman-teman? Tentunya pasti ada dong teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang penasaran mau mengontak Day of Art boleh aja DM di IG kita @dayofart.id gitu. Jadi kita itu balik lagi ke awal, aku udah pernah mention Day of Art itu sangat terbuka untuk kolaborasi sama siapapun, dimanapun dan kapanpun, dan kita sangat memprioritaskan kalian yang mau collab sama kita atau yang mau menjadi peserta kita gitu. Jadi santai aja, bisa kontak kita. Oke, nah mungkin dari nanti teman-teman Sobat FEB atau dari luar juga yang nonton video ini pasti penasaran juga, bisa nggak sih kita request workshop yang ada di sebelah ini gitu? Mungkin boleh dikenalin sekalian nggak sih ini apa aja? Boleh banget dong Git. Jadi seperti yang tadi sudah aku mention ya, kita sangat menerima kalau misalkan ada request mungkin teman-teman mau buat tas ini, tas chunky bag yang namanya. Bisa banget tempatnya dimanapun, kapanpun kita terima. Dan juga ini juga ada flower arranging ya, flower arranging. Tapi tenang aja, ini itu artificial ya teman-teman, jadi nggak akan layu nih gitu. Terus juga ada pipe cleaner dan sebagainya. Kalau pipe cleaner ini buat sendiri nggak sih? Ini buat sendiri atau nanti mentornya buatin? Enggak dong tentunya Git. Jadi nanti peserta diharapkan untuk membuat sendiri ya, dan tentunya diajarin kok sama kita, dan mentornya super baik banget. Oke, mungkin sekian kali ya sharing-sharing dengan Bita, dan mungkin di akhir ini aku bakal nyampein beberapa poin penting nih yang harus diperhatiin gitu. Nah, pastinya dalam membangun bisnis, tantangan itu tuh pasti ada. Tapi justru di situ adalah momen di mana kita sebagai pembisnis bisa menguji kapabilitas kita nih untuk solve all the problem. Dan selanjutnya, punya mental baja dan konsistensi tentunya harus udah dibentuk dari awal. Dan tentunya juga diselingin doa dong ya. Nah, yang terpenting saat kita kuliah tentunya kita harus pinter-pinter nih bagi waktu. Kapan sih kita harus ngurusin bisnis, kapan sih kita harus belajar, dan pastinya segala ujian, kuis, tugas-tugas itu tuh nggak boleh terlewat gitu ya. Nah, mungkin aku pastinya akan berterima kasih kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Bita, yang udah memotivasi teman-teman FEB untuk memulai bisnisnya gitu ya. Dan yang terakhir, aku mau ngucapin terima kasih untuk pembicara pada sesi FEB Berkarya kali ini. Kepada Bita, makasih banyak. Tentunya pasti Sobat FEB yang nonton juga termotivasi ya untuk membangun bisnisnya. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di episode FEB Berkarya berikutnya. See you! See you!